Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita izin untuk menikmati hidup di dunia. Berikut juga dengan menyempurnakan dan menunaikan segala kebutuhan dan keperluan hidup kita dan orang-orang di sekitar kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para pemirsa YouTube Bapak beserta anak-anak Bapak semuanya yang Bapak banggakan. Pada kesempatan ini adalah isi materi pesantren Ramadan kita yang pertama adalah masalah keimanan. Yang akan Bapak sampaikan dalam kesempatan ini adalah satu ayat yang mana ayat ini adalah dalil wajibnya berpuasa bagi kita orang yang beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-183 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sekira artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan bagi orang-orang sebelum kalian. Semoga kalian termasuk dari golongan hamba Allah yang bertakwa. Shadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman. Ananda semuanya, dalam satu potongan ayat kecil ini kita bisa meneliti tiga hal, memahami tiga hal. Yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi yang di sini yang dipanggil dan diperintahkan untuk berpuasa adalah orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, kita ini sudah beriman apa belum? Sudah termasuk tak dari yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk berpuasa? Mari kita berpikir. Kalau berbicara tentang beriman atau tidak, definisinya seperti apa? Kita kembali ke dalam satu kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama para sahabat bernasihat, tiba-tiba datang seorang laki-laki dengan rambut yang sangat hitam, tak macam punya bapak nih. Bapak tak ada rambut, maaf cukur habis kemarin. Kemudian dia dengan baju yang putih, seperti orang yang bukan datang dari perjalanan jauh, tapi satu pun tak ada yang kenal siapa ini laki-laki. Dia bertanya apa? Banyak hal yang dia tanya. Salah satunya adalah, wahai ya Rasulullah, ma huwal iman? Apa itu iman? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iman adalah bahwasanya engkau percaya dengan sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya kepada malaikatnya, percaya kepada rasul-rasulnya, percaya kepada kitab-kitab Allah, percaya kepada hari kiamat, percaya kepada qada dan qadar. Itulah yang sampai saat ini kita kenal dengan rukun iman. Jadi kalau kita yang sudah percaya dan yakin dengan rukun iman yang 6 ini, insya Allah kita sudah termasuk dari orang yang beriman, dan kita sudah termasuk dari orang yang dipanggil dan diperintahkan untuk berpuasa. Tapi ingat, percaya kepada 6 hal ini jangan hanya di bibir, tapi ada di hati, ada di mulut, bibir, dan ada di perkataan dan perbuatan kita. Karena definisi orang yang beriman itu, ya, definisi iman itu adalah tasdiqun bil qalbi wa taqriru bil lisan wa taf'ilu bil arkan. Artinya apa? Iman itu, percaya itu adalah membenarkan dalam hati, kemudian mengucapkan dengan lisan, dan juga membuktikannya dalam bentuk perkataan dan perbuatan anggota badan. Satu. Yang kedua, kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum
diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Berarti perlu kita baris bawahi, ternyata orang-orang sebelum kita, maksudnya umat-umat sebelum umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini ada juga puasanya dan mereka wajib mengerjakannya. Jadi bagi ananda ini semuanya, jangan merasa berat dalam melakukan puasa ini. Bukan cuma kamu saja, bukan cuma agama kita saja, agama-agama sebelum kita juga ada puasanya. Bahkan dalam riwayat dikatakan Islam ini sendiri sebelum puasa penuh 1 Ramadan, wajib bagi kita puasa 3 hari dalam sebulan, hingga akhirnya itu terhapus dan diganti dengan 1 bulan penuh. Umat-umat terdahulu, umatnya Nabi Isa alaihissalam ada puasa wajibnya. Puasa Nabi Daud juga ada, puasa Nabi Adam juga ada. Masing-masing Nabi punya syariat puasa tersendiri. Maka kita harus meyakini itu semua. Kita harus menjadikan itu sebagai motivasi, tidak mau kalah dengan orang-orang sebelum kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan jangan merasa mewek ataupun merasa susah, merasa berat dalam melakukan hal ini. Yang ketiga, la'allakum tattaqun, semoga kalian termasuk dari orang-orang yang bertakwa. Inilah tujuan utama ibadah puasa, inilah tujuan utama ibadah Ramadan, agar kita semua termasuk dari bahagian hamba-hamba Allah yang bertakwa. Siapakah itu orang-orang yang bertakwa? Balik lagi ke belakang, akan berkait dengan orang yang beriman. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 1, 2, 3 itu menjelaskan tentang orang yang bertakwa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun, sampai selanjutnya. Artinya alif lam mim hanya Allah yang tahu dengan artinya. Zalikal kitabu la raiba fih, demikianlah Al-Quran itu satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan orang-orang yang mendirikan sholat dan orang-orang yang menafkahkan apa yang Allah berikan kepadanya, yaitu bersedekah dan berzakat. Inilah dia ciri-ciri orang beriman nih, yaitu ciri-ciri orang bertakwa nih. Yang pertama, percaya kepada yang gaib. Kenapa bukan orang sholat duluan? Kenapa bukan orang yang bersedekah berzakat duluan yang dikatakan sebagai ciri khas orang bertakwa? Kenapa harus percaya kepada yang gaib dulu? Karena rukun iman kita yang 6 ini, semua sekarang ini gaib, cuma 1 yang ada, Al-Quran, kitab Allah. Nah, selebihnya itu gaib. Allah gaib, malaikat gaib, Rasul-Rasul Allah tak ada lagi depan kita, gaib juga. Nah, kemudian kitab-kitab Allah ada. Hari kiamat, tambah gaib lagi. Qada dan qadar, tambah gaib lagi. Dari 6 nih, 5 yang gaib, cuman 1 yang nampak depan mata. Oleh sebab itu, ciri-ciri orang bertakwa pertama adalah orang yang beriman kepada yang gaib. Dan orang yang beriman kepada yang gaib, itulah ciri-ciri orang beriman tadi. Itulah orang, definisi dan pengertian orang-orang beriman tadi, orang-orang yang percaya kepada rukun iman yang 6. Saudara-saudariku, ananda semuanya yang berbahagia, shaimin wa shaimat. Pada kesempatan ini, silahkan disimpulkan dan dituliskan apa yang bisa ananda petik dari apa yang sudah Bapak sampaikan singkat ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.